Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa saat ini sedang ramai tentang pro dan kontra dan juga tentang penolakan terhadap pengesahan RUU TNI yang baru ya maksudnya ya. Sebenarnya saya tidak ingin terlalu banyak mengomentari tentang ini karena sudah banyak sekali para pakar-pakar tata negara dan juga para aktivis dan juga yang lebih berkompeten di dalam mengomentari atau menanggapi perihal pengesahan RUU TNI yang baru ini. Tetapi izinkan saya Al-Fakir untuk sedikit berbagi tentang poin-poinnya dalam undang-undang atau RUU yang baru disahkan ini tentang undang-undang TNI. Ada 16 tugas militer. Di sini dikatakan bahwa ada 16 tugas militer di dalam undang-undang TNI yang baru ini. Pertama adalah tugas TNI adalah mengatasi gerakan separatis bersenjata. Pertama, yang kedua adalah mengatasi pemberontakan bersenjata. Yang ketiga, mengatasi aksi terorisme. Yang keempat, mengamankan wilayah perbatasan. Kemudian, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Ya, kemudian yang keenam, melaksanakan tugas perdamaian dunia, tentu saja sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. Yang ketujuh, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Yang kedelapan, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai sistem pertahanan semesta. Kemudian yang kesembilan, membantu tugas pemerintahan di daerah. Yang kesepuluh adalah membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Yang ke-11, membantu mengamankan tamu negara yang setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia. Yang ke-12, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Yang ke-13, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. Ya. Kemudian yang ke-14, membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan juga penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan juga penyelundupan. Yang ke-15, membantu upaya menanggulangi ancaman cyber. Kemudian yang terakhir, yang ke-16 adalah membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Ini tadi yang saya bacakan adalah 16 poin tugas militer yang tersantum di dalam Undang-Undang TNI yang baru. Maka bisa dilihat sendiri, bisa dicari di Google atau di website tentang poin-poin ataupun isi daripada RUU TNI yang baru ini, sehingga kita tidak gegabah melakukan atau berada di mana kita. Dalam hal ini saya posisinya tidak dalam rangka mendukung ataupun menolak ya, tetapi mencoba untuk mempelajari dan kemudian mencoba untuk mengkaitkan dengan sejarah. Oke, sekarang saya berusaha untuk berbagi juga perihal awal mula atau asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul ataupun awal mulanya muncul istilah dwifungsi ABRI. Ya. Dulu ABRI yang sekarang menjadi TNI. Dulu adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang kemudian sekarang menjadi TNI. Sejarah dwifungsi ABRI ini tidak bisa lepas dari peran dua tokoh bangsa ini. Siapa lagi kalau bukan Jenderal Nasution, ya,
Ahmad Haris Nasution dan juga Bung Karno ataupun Presiden Soekarno. Dui fungsi ABRI adalah merupakan doktrin yang di situ memberikan peran ganda kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI ya di masa itu yang kini menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Di dalam apa? Di dalam bidang pertahanan dan juga sosial politik. Ya. Kemudian doktrin ini pertama kali dicetuskan oleh Jenderal Ahmad Haris Nasution. Jadi ide tentang dui fungsi ABRI ini merupakan ide yang dicetuskan oleh Jenderal Ahmad Haris Nasution. Yang saat itu Nasution menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Kemudian awal mula gagasan dui fungsi ABRI ini adalah pertama peran Jenderal Ahmad Haris Nasution. Ini sejarah harus kita ketahui ya, terlepas dari tendensi apapun, tapi saya hanya berbagi tentang sejarah agar kita tidak melupakan sejarah bangsa ini. Pada tahun 1958, Jenderal Nasution mengembangkan gagasan yang merupakan jalan tengah, yaitu konsep bahwa militer tidak hanya berperan di dalam pertahanan negara, tetapi juga dalam kehidupan bernegara. Ini adalah merupakan konsekuensi dari pengaruh Partai Komunis Indonesia di masa itu. Karena PKI ketika itu selalu membisikkan ke telinga Bung Karno, ya. Karena sama-sama kita ketahui, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Bung Karno ini merupakan presiden, proklamator, dan juga orang yang sangat dekat sekali dengan PKI waktu itu. Bisikan apa? PKI membisikkan ke telinga Bung Karno agar Masyumi dan juga PSI dibubarkan. Jadi dulu awal-awalnya PSI dan juga Masyumi dibubarkan adalah atas bisikan-bisikan atau propaganda yang dicetuskan, yang dibisikkan ke telinga Bung Karno dari kelompok ataupun Partai Komunis Indonesia. Ini sejarah. Karena dengan tuduhan apa? Dengan tuduhan bahwa PSI dan juga Masyumi terlibat di dalam aktivitas subversif di PRRI, ya. Kemudian Ahmad Haris Nasution ini menekankan bahwa militer harus aktif di dalam perpolitikan. Demi apa? Untuk menjaga stabilitas nasional. Itu adalah upaya untuk sedikit mengganjal gerakan Partai Komunis Indonesia. Maka muncullah dui fungsi ABRI ini. Kemudian peran Presiden Soekarno. Presiden Soekarno saat itu tidak bisa kita pungkiri lagi, ini sejarah, bahwa beliau ini adalah penganut konsep atau pencetus konsep Nasakom, ya. Beliau ini adalah pencetus konsep Nasakom. Apa itu Nasakom? Nasionalisme, agama, dan komunisme. Jadi tujuan Bung Karno adalah ingin menyatukan pemahaman-pemahaman tentang nasionalisme, ya, kaum-kaum nasionalisme, kemudian kaum-kaum agama, ya, dan juga komunisme. Ya. Yang ini tentu saja memberikan ruang bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam perpolitikan Indonesia. Maka Soekarno tidak secara langsung mendukung dui fungsi ABRI waktu itu, ya. Tetapi ia melihat bahwa peran militer sebagai alat stabilitas negara. Kemudian reaksi PKI, ya. PKI sangat menentang konsep dui fungsi ABRI. Kenapa? Karena militer dianggap sebagai hambatan bagi pengaruh mereka dalam pemerintahan. Ya, maka PKI ingin agar politik itu dikuasai oleh sipil saja dan menolak dominasi militer di dalam perpolitikan. Maka dari itu perseteruan antara PKI dan Angkatan Darat semakin memanas sampai menjelang pada gerakan 30S PKI, yaitu tahun 1965. Ya, maka konflik militer dan PKI dan peristiwa G30S PKI pada 1965. Maka PKI semakin kuat di dalam pemerintahan Soekarno waktu itu dan berusaha melemahkan peran Angkatan Darat. Dan PKI mendorong pembentukan Angkatan Kelima, yaitu persenjataan bagi buruh dan petani yang ditolak keras oleh Angkatan Darat waktu itu. Kemudian ketegangan ini mencapai